Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kabarnya baik semua? Oke, pada hari ini kita melanjutkan materi kita yang tentang sosiologi komunikasi ini ke arah perkembangan teknologi dan perubahan sosial gitu ya. Jadi gimana perkembangan teknologi yang terjadi saat ini terutama di media sosial ya. Teman-teman termasuk Gen Z ya, istilahnya bagaimana Gen Z itu yang karakteristiknya itu lekat dengan teknologi media sosial. Jadi bahasanya kenapa dikatakan lekat? Karena sejak lahir udah berdampingan dengan teknologi itu sendiri gitu. Jadi kalau bahasanya itu kalian sama teknologi itu udah 11-12, jadi nggak bisa dipisahkan bahasanya gitu. Itu yang mendasari di pembelajaran hari ini. Kita akan mengulas bagaimana teknologi itu bisa berdampak pada perkembangan masyarakat. Karena lagi-lagi perkembangan teknologi kan terus terjadi bahasanya itu. Itu juga menjadi salah satu hal yang membuat perubahan di masyarakat sendiri. Kalau misal teman-teman ingat kalau zaman saya dulu, mungkin adanya Facebook lebih lama lagi dulunya adanya Friendster bahasanya gitu. Kalau kalian nggak tahu ya Friendster. Jadi aplikasi yang bersifat jejaring pertemanan itu masih minim di saat saya masih SMA bahasanya gitu. Kalau di era sekarang kalian yang udah berkembang media sosial tentu itu yang banyak aplikasi yang kalian bisa pilih. Nah, kita akan mencoba membahas bagaimana media sosial terutama teknologi dalam media komunikasi ini dia yang sifatnya lebih ke arah positif atau negatif bahasanya gitu. Pertama kita pahami dulu sosiologi komunikasi dalam rangka menyamakan persepsi ya teman-teman. Jadi ada beberapa dari para tokoh memahami sosiologi komunikasi sendiri. Yang pertama dari Erving Goffman, dia mencoba memberikan definisi bahwa sosiologi komunikasi sendiri itu gabungan dari keilmuan sosiologi dan komunikasi. Jadi sosiologi yang sifatnya masyarakat, komunikasi yang sifatnya media, berinteraksi antara satu sama lain, dan mencoba itu memahami bentuk-bentuk gejala sosial di masyarakat sendiri. Kemudian dari Suryono Sukanto, dia mendefinisikan sosiologi komunikasi sendiri sebuah interaksi sosial dalam masyarakat yang saling mempengaruhi antara positif dan negatif. Jadi ada spesifikasi, karena namanya interaksi itu pasti kan ada yang konflik, kemudian ada yang sifatnya menyatukan atau damai. Makanya istilahnya dalam interaksi itu ada positif dan negatif. Kemudian dalam komunikasi positif terjadi proses yang elok, baik, istilah sesuatu yang harmonis. Kemudian dalam negatif tentu menimbulkan dinamika sosial dalam masyarakat. Nah, di era sekarang yang media sosial, kalau dulu orang komunikasi kan face to face, tatap muka secara langsung. Jadi berhadapan langsung bagaimana interaksi satu orang dengan orang lain atau satu orang dan kelompok. Di media sosial sekarang kita lagi nggak berhadapan face to face. Kalian bikin satu cuitan aja itu udah yang melihat orang membaca kan nggak hanya satu Indonesia, bahkan satu dunia. Makanya kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jempolmu adalah harimaumu. Karena kita mencoba, kalau kita salah ketik atau salah tipe atau mungkin maksud kita nggak bersifat negatif ya, kata-kata apa gitu, tapi orang yang menerima di seberang pulau atau antar negara yang lain bahasanya itu dia memaknainya itu beda. Kita nggak berinisiatif untuk sesuatu yang buruk, tapi orang yang menerima di sana, istilahnya kan ada komunikan sama komunikator kan bahasa gitu. Jadi ini dampak dari perkembangan teknologi salah satunya ya. Bagaimana dalam berinteraksi di masyarakat sosial itu lebih banyak pemaknaan tafsiran yang dipengaruhi oleh stock of knowledge, bahasanya itu pemahaman pengetahuan dari masing-masing individu. Ini yang perlu teman-teman pahami di era sekarang bahasanya gitu. Kemudian kalau misal kita melihat perkembangan teknologi komunikasi sendiri dalam perkembangannya yang saya bilang tadi, dulu masih sifatnya radio, kemudian masih pakai postal sistem, masih pakai surat, kita ngetik masih pakai mesin ketik, kemudian telegraf. Kemudian seiring waktu adanya internet itu mengubah
segala bentuk media komunikasi di era sekarang. Adanya beberapa media sosial, kemudian adanya handphone. Handphone pun dulu istilahnya cuma handphone yang kalau kalian masih mengalami masih monokrom ya, istilahnya cuma SMS sama telepon. Belum adanya istilahnya smartphone. Di era sekarang smartphone muncul ya dikatakan smart ya karena dia udah mewadahi semua kebutuhan kita sebagai individu, baik dari transaksi keuangan, untuk komunikasi, untuk bisnis. Apalagi di era sekarang kan bisnis mulai berarah ke digital, misalnya gitu. Itu juga mengubah segalanya. Dan kalau teman-teman lihat juga uang sekarang, kalau misal sekarang sifatnya kan cashless kan. Kalau kalian kemana-mana mesti kan kiris bayarnya. Saya tidak lagi bersifat fisik, bentuk fisik uang, tapi lebih nyaman di situ. Jadi ini bagaimana perkembangan teknologi itu dalam bermedia sosial berdampak sekali. Kan kita nggak tahu lagi 5 tahun, 10 tahun lagi bagaimana perkembangan media teknologi itu sendiri. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Mbak Mayang. Oke, dari pernyataan Bapak barusan, penjelasan Bapak barusan, perkembangan teknologi itu di masyarakat itu lebih berdampak baik, positif, atau negatif? Terima kasih Mbak Mayang atas pertanyaannya. Jadi saya perumpamaan ini teman-teman, kayak HP sendiri. Jadi bagaimana perkembangan teknologi, kemudian media komunikasi, media sosial sendiri di kehidupan kita, tentu ini juga akan menjadi perdebatan ya. Makanya di penjelasan saya selanjutnya, bagaimana dampak sosial dari perkembangan teknologi ini? Lebih ke arah membangun atau merusak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan opini? Silakan. Oke, Mbak Nelly. Iya Pak, jadi dampak sosial dari perkembangan teknologi komunikasi ini, kalau menurut saya, lebih mengarah ke membangun. Jadi perkembangan teknologi komunikasi itu banyak berdampak positif. Bagaimana kita dapat mendapat informasi, terus juga layanan kesehatan, layanan pendidikan itu semakin mudah karena adanya teknologi gitu Pak. Jadi kita sendiri itu tidak harus secara langsung mendatangi, ingin mendapatkan informasi ini. Sekarang kita bisa akses lewat ponsel misalnya gitu. Jadi menurut saya sih lebih cenderung membangun Pak daripada merusak. Terima kasih Mbak Nelly atas pandangannya. Jadi Mbak Nelly memberikan opini bagaimana perkembangan teknologi lebih ke arah membangun. Membangun dalam artian semua kebutuhan kita terfasilitasi dari teknologi itu sendiri. Saya contohkan juga tadi, kita sekarang terbantukan dengan adanya HP, smartphone. Dan dulu saya kasih perumpamaan juga, dulu kita kebingungan kalau dompet kita ketinggalan, bahasanya gitu. Di era sekarang kita lebih bingung atau lebih heboh atau bahasanya menjadi manusia kuno kalau misal kita ketinggalan HP, karena sekali lagi HP udah menjadi kebutuhan kita dalam sehari-hari, baik dalam membayar, dalam berkomunikasi, dalam kita berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga dan sebagainya. Itu yang mungkin dari opini Mbak Nelly, bagaimana teknologi itu lebih ke arah membangun gitu ya. Oke, mungkin ada yang punya pandangan yang berbeda dari Mbak Nelly? Oke, silakan. Oke, Mbak Salsa punya pandangan berbeda? Kalau menurut saya ya Pak, dari dampak sosial dari perkembangan teknologi komunikasi itu menurut saya merusak ya Pak. Karena memberikan banyak dampak negatif pada masyarakat juga. Terkadang banyak penipuan digital di era sekarang, dan juga banyak yang menggunakan dengan yang tidak bijaksana, mengikuti tren-tren yang tidak pantas seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Salsa atas opininya. Jadi Mbak Salsa dia lebih berpendapat bahwa perkembangan teknologi itu lebih ke arah yang merusak gitu ya. Jadi bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana perkembangan teknologi itu kayak semacam satu koin, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya ada positif, ada negatif. Mbak Salsa sudah memberikan opini mengenai perkembangan teknologi terhadap masyarakat ini. Saya ada sedikit reward buat Mbak Salsa. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembelajaran teman-teman. Jangan malu untuk beropini, jangan malu untuk bisa memberikan pendapat, karena itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini buat Mbak Salsa.
Kalau misal saya simpulkan atau refleksikan materi kita di hari ini tentang perkembangan teknologi terhadap perubahan sosial, jadi saya ngutip dari Martono bahwa perubahan sosial menyangkut struktur dan pola hubungan dalam masyarakat, perubahan budaya terkait dengan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, cara pandang, dan filosofis. Jadi perkembangan media sosial, terutama teknologi komunikasi, itu akan berdampak pada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini kalau tadi misal dari Mbak Nelly dia lebih ke arah membangun atau positif, dampaknya lebih ke arah perubahan budaya. Contohnya, misal bagaimana kebudayaan Jawa yang hampir punah, kemudian diviralkan di media sosial, kemudian masyarakat atau generasi muda aware lagi terhadap budaya Jawa misal. Kalau dulu istilahnya kayak sekaten, ada sekaten yang malam satu suro ya bagi keyakinan orang Jawa, dulu hanya sebatas ritual-ritual yang dianggap kuno, tradisional dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan media sosial, teknologi, acara-acara kejawen bahasanya itu, dia lebih dikenal oleh masyarakat generasi selanjutnya bahwa ini loh ada budaya luhur yang dia secara filosofi itu maknanya itu syarat dengan kehidupan bahasanya gitu, dengan ajaran-ajaran budaya. Jadi perubahan budaya itu akan bahasanya dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya dari menggunakan media sosial itu bahasanya. Tapi kalau teknologi media sosial itu lebih ke arah merusak, kata Mbak Salsa tadi, lebih ke arah negatif, ya ini akan menggerus, nanti bahasanya itu mendekonstruksi budaya. Jadi kalau misal dulu kita Idul Fitri misal contohnya, kita salam-salaman tuh bahasanya mengucapkan halal lahir batin ya bahasanya. Itu kan secara langsung tatap muka. Value Idul Fitrinya itu kena bahasanya gitu. Jadi kita minta maaf ke orang tua, minta maaf ke saudara, minta maaf ke sanak family bahasanya itu secara tatap muka, dan kita ada effort untuk mendatangi rumah-rumah sanak family kita bahasanya. Kalau sekarang tinggal repost atau copy paste template dari ucapan mohon maaf lahir dan batin, ucapan hari raya Idul Fitri, kayak udah mewakili bahasanya gitu. Tentu ini kan menjadi budaya yang menurut saya pribadi, mungkin nanti teman-teman bisa punya pandangan yang berbeda, itu lebih merusak budaya itu sendiri. Jadi nilai value dari semangat Idul Fitri yang dia kembali ke fitrah masing-masing, tapi diwakili dari template atau simbol atau kata-kata itu bahasanya. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi dalam masyarakat, terutama media sosial, bagaimana cara mengatasi atau bagaimana mengantisipasi itu, tentu kita sebagai generasi muda, teman-teman nanti ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta dan sebagainya. Perkembangan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Perkembangan teknologi ini akan terus berkembang, akan terus terjadi, dan bagaimana kita mencoba untuk menggunakan itu lebih ke arah yang positif bahasa internet. Kalau yang negatif dihilangkan itu nggak mungkin, itu udah kayak semacam dua sisi mata uang kayak tadi, istilahnya tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita lebih aware terhadap perkembangan media ini ke arah yang positif, tentu teknologi ini bisa berdampak untuk ke masyarakat, untuk negara bahasa gitu, baik dari istilahnya budaya, kemudian dari masyarakat, kemudian dari generasi selanjutnya. Gitu ya materi kita pada hari ini. Mungkin nanti silahkan teman-teman bisa memberikan perkembangan wawasan, karena lagi-lagi informasi sekarang di era kalian tidak lepas dari teknologi itu sendiri. Kalian bisa mengakses informasi dari internet, dari jurnal, dari e-book dan sebagainya. Tidak membatasi diskusi kita pada hari ini di ruang ini. Jadi kalian bisa mengeksplor perkembangan-perkembangan teknologi itu, perkembangan-perkembangan pengetahuan itu melalui gadget kalian sendiri. Gitu, saya ucapkan terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.